Oke, jadi teman-teman di sebelah aku ini ada teman yang sangat inspiratif banget. Jadi ini sebuah kehormatan juga sih sebenarnya Mas Bro, bisa dikasih kesempatan dari kamu sibuk-sibuk ya, langsung dari kampus nih teman-teman, dia langsung selesai kuliah langsung ke sini, dan ya nggak usah berlama-lama ya, bisa perkenalan diri terlebih dahulu biar teman-teman tahu siapa dan asalnya dari mana, dan di Australia pakai beasiswa kah, apakah kuliah kah, atau WHV kah? Silakan, thank you. Oke, halo semuanya. Jadi kenalkan, nama saya Helmi. Saya dari Papua. Papua Barat. Saya tinggal di kota kecil yang namanya Manokwari. Kalau kawan-kawan nanti sempet googling ya, Google Maps itu ketik Manokwari, Manokwari, saya dari situ. Pasti teman-teman tahu lah Mas. Kotanya kecil aja kok, di pinggir laut gitu kan. Oke. Nah, terus di sini ini tahun kedua saya di sini, lagi kuliah lebih tepatnya. Kuliah S2. Saya lanjutin master. S2? Yes. Weh, mantap. Master di Murdoch University. Mungkin kurang umum ya untuk sebagian kawan-kawan yang di Indo terutama, karena kebanyakan kawan-kawan di Indo yang taunya kalau kampus di Perth, kalau nggak Kertin, UWA. Nah itu Murdochnya agak kurang. Juga Murdoch sebenarnya lumayan terkenal. Jangan terlalu merendah Mas Bro. Kita merendah untuk meroket. Siap. Humble bragging ya. Berarti 2 tahun kedua. Tahun kedua di sini. Tahun kedua asli Pak Manokwari. Lahir besar di sana. Oke. Dan di sini S2 ya katanya. Di sini S2, ambil master. Ya, aku dengar ini beasiswa ya Mas Bro. Benar. Boleh jelasin nggak beasiswa-siswanya ini apa? Mungkin teman-teman bisa dapat kesempatan yang sama gitu. Oke, tentu. Jadi beasiswa yang saya ambil sekarang, yang saya diberikan kesempatan oleh pemerintah pemberi beasiswa ini sebenarnya. Pemberi beasiswa ini adalah pemerintah Australia sendiri. Ini beasiswa ini sudah berlangsung lumayan lama, sudah ganti-ganti nama beberapa kali. Terakhir namanya adalah ADS, Australia Development Scholarship, yang mana sekarang diganti menjadi Australia Award Scholarship. Award Scholarship. Yes, Australia Award Scholarship. AAS. Kayaknya teman-teman di Indo pasti tahu, yang hobi ngejar ini ya, scholarship hunter pasti ngerti. AAS itu salah satu yang mereka bilang paling prestisius katanya. Untuk di Australia. Untuk yang di Australia. Yes, untuk di Australia. Oke. Terus. Di luar dari itu kan ada masih banyak beasiswa lainnya, tapi memang salah satu yang paling prestisius di Indonesia saat ini adalah Australia Awards, karena yang paling lama juga, sudah paling lama dia. Nah, kemudian kalau ditanya apakah semua orang punya kesempatan untuk mendaftar beasiswa ini, ya semua orang punya. Oke. Semua orang punya. Harus ada minimal kayak SMA dulu baru bisa ambil program S1, atau ini hanya untuk program S2? Nah, kalau untuk yang AS ini sendiri programnya hanya untuk S2 dan juga S3. Jadi hanya untuk master dan PhD. Nah, untuk master dan PhD-nya ini sendiri ya sudah harus punya S1 dulu ya, sudah harus bachelor dulu di Indonesia ya. Enggak masalah. Terus harus Indonesian citizen. Oke. Harus Indonesian citizen dan kawan-kawan. Gampang lah ya, kita udah pasti warga negara Indonesia. Nah, persoalannya ada juga kadang-kadang non Indonesian citizen yang udah tinggal di luar negeri tapi mencoba untuk mendaftar, yang mana itu belum tentu yang WNI-nya udah dilepas. Ada juga kayak gitu. Oke. Atau ada juga yang masih WNI cuma mencoba mendaftar dari Australia, itu nggak bisa. Harus dari sana. Harus dari lokal Indonesia ya. Oke. Indonesianya. Ambil jurusan apa nih Mas Bro Helmi nih? Di sini saya beasiswanya ya. Yes. Mengambil di sini mata kuliah jurusannya adalah teknik energi terbarukan. Wih, kece banget gila teman-teman, energi terbarukan, the future man. Ini the future of our nation actually ya. Amin. Mantap. Amin. Ini bahasanya keren banget. Mungkin teman-teman nggak tahu nih energi terbarukan apa nih, kayak tentang baterai kah, tentang mobil listrik kah, kan boleh nggak dijelasin sedikit? Oke, bisa. Jadi pada dasarnya energi terbarukan itu seperti yang tadi sudah singgung ya, ada baterai, ada mobil listrik seperti itu. Kita memang belajarnya fokusnya ke sana dan mencakup lebih banyak hal lagi seperti kebijakan. Kemudian kita bicara lebih fokus ke climate change, perubahan iklim itu sendiri, karena itu yang perubahan iklim itu kan yang bisa bikin sampai ada gagasan nih kita membutuhkan energi terbarukan seperti itu. Selain itu kita bicara soal sistem kelistrikan dan lain sebagainya, yang mana ini sendiri akan menjadi landasan kita untuk namanya sekarang lagi ngetrennya energy transition.
namanya di Indonesia, di global, secara global. Dan Indonesia kan lagi ngegenjot nih energy transition juga nih. Nah, soalnya kayak energy transition ini kan Mas Helmi bilang kayak udah lumayan terkenal nih di kalangan global kan. Benar. Cuman kan ya belum tentu kita semua ngikutin. Berarti yang dari energi terbarukan, kemudian energy transition. Berarti ini adalah benar-benar ilmu yang sebenarnya sangat perlu kita perhatiin mulai dari sekarang ya? Yes, sebenarnya ini sudah ilmunya tuh sebenarnya ilmu lama ya. Lama. Hanya aja kepentingnya tuh baru di ini sekarang karena baru naik sekarang karena climate change ini gitu loh. Climate change. Betul. Yang kayak global warming, efek rumah kaca gitu? Ya benar, itu adalah efek rumah kaca itu adalah penyebab dari climate change itu sendiri sebenarnya. Oke. Yang disebut climate change ini juga ada banyak hal selain dari efek rumah kaca itu saja. Oke. Nah soalnya it's very interesting about ngomongin tentang yang future energi terbarukan, energi transition ya. Yes. Karena kita kan ngomongin tentang Indonesia, kita udah tahu kan bagaimana kayaknya negara kita kan. Betul. Mineral kita, kemudian hasil bumi alam kita. Betul. Dan mungkin teman-teman juga udah tahu mungkin yang generasi milenial atau Gen Z tentang Indonesia produksi nikel terbesar di dunia, kemudian satunya. ya supplier minyak bumi kita juga mantap, kelapa sawit segala macam intinya. But ya problemnya kan bagaimana kita sebagai negara yang masih konsumen. Ya, kita belum bisa betul-betul menjadi produsen. Nah, sementara Mas Bro Helmi ini this is one of the reason why pengen banget aku undang di podcast ini karena Mas Helmi belajar melalui program AAS ini dengan punya visi misi terbeban hati yang mungkin Mas Helmi boleh sharing lagi di sini karena kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol bagaimana dia curhat, bagaimana punya banyak kerinduan untuk membangun tanah Papua, khususnya di Manokwari ya, kampung halaman Mas Bro. Kampung halaman. Sementara orang mungkin persepsi once you already abroad kayak udah nggak usah balik lah gitu kan. Banyak banget kan. Kita buka-bukaan aja di sini kan karena ya sebagai warga negara Indonesia yang di Australia, kita cinta negara Indonesia masih banyak orang-orang di luar sana gitu kan. Benar. Dan one of them is you. Jadi boleh nggak jelasin kayak visi misi dan kebeban hati untuk membangun kembali Manokwari gitu loh. Boleh. Jadi semuanya berangkat dari keinginan kecil. Saya bilangnya kecil. Merendah nih, benar-benar merendah untuk meroket nih. Iya. Jadi dua keinginan kecil saya waktu itu sebelum pokoknya sebelum dapat AS tuh saya sempat waktu itu sempat masa breakdown dulu. Ya sempat depresi sekitar setahunan gara-gara putus cinta. Jangan curhat di sini ya. Bentar. Tapi konteks lu itu udah S1 ya? Udah S1, udah selesai. Udah S1, terus adalah kayak gap-gap itulah. Ya, ada gap yang kejadian, terus ya sempat mental breakdown dulu kurang lebih setahunan. Habis itu tiba-tiba dikasih sebenarnya bukan hanya insight ya. Ini dikasih semacam cita-cita baru dari almarhum dosen supervisor saya yang pertama. Beliau yang sudah meninggal tahun lalu bulan Oktober. Oke. Di kampus mana? Saya lulusan dari salah satu kampus di Manokwari, Universitas Papua. Makanya saya lagi pakai bajunya, ini logonya ada di sini. Weh, alma mater bangga ya. Alma mater, Universitas Manokwari ya? Ya, Universitas Manokwari. Universitas Negeri Papua. Universitas Negeri Papua, dulunya Universitas Negeri Papua, sekarang disebutnya Universitas Papua. Negerinya oke. Jadi kampus lulus di situ S1. Patah hati. Kemudian dikasih inspirasi dari dosen supervisor almarhum. Dia memberikan sedikit wejangan katanya. Ya udahlah kamu lanjut sekolah aja kayak gitu. Cuman saya bilang, Bu saya bingung saya mau sekolah apa kayak gitu kan. Saya bingung saya mau sekolah apa. Jadi di masa depresi itu saya sempat jalan-jalan sana kemari ngikut namanya masa depresi kan ngikutin kegiatan atau kerjaan atau proyek apapun kan. Terus adalah satu desa waktu itu kami proyek penelitian kurang lebih seminggu lebih di situ kami. Setiap malam itu selalu mati lampu. Buset. Setiap malam mati lampu. Itu tahunnya udah 2019. 2020, 2021 di antara di situ. Dan gila. Sepertinya sampai sekarang sih masih. Jadi yang nggak enaknya itu adalah lampunya listriknya tuh dijatah. Nanti entar tuh nyala jam 6 sampai jam 12 malam mati, udah. Mati sampai besoknya jam 6 sore, gantian. Jam 12 malam nyala. Kayak gitu. Nah, sementara hal yang paling miris adalah kita itu terutama di Papua ya nggak kekurangan sumber daya alam lebih tepatnya kan ya kita tahu lah di Papua orang kalau kita ngomong di Indo Papua
Apa yang terkenal sih di Papua? Tambang pasti, Tembagapura. Timika itu kan Tembagapura, Freeport. Kemudian minyak pasti itu salah satunya. Nah kemudian yang ketiga berikutnya adalah kita punya banyak kayu di sana, kita punya banyak biomasa di sana kan. Itu kan bisa digunakan untuk ya kata kasarnya adalah mendorong supaya jangan mati lampu lagi gitu loh. Kasarnya seperti itu. Bisa digunakan sebagai bahan bakar pengganti supaya jangan mati lampu lagi kan gitu. Karena pernah waktu itu kita sempat kesusahan minyak hampir seminggu. Itu hampir semua listrik di kota Manokwari itu padam. Minyak apa nih? Aneka minyak untuk energi minyak. Untuk listrik itu. Semuanya dari solar sampai bensin semua itu sempat kita di Manokwari ya? Sempat kekurangan seminggu penuh itu. 2020-an enggak 2021-an kok nggak salah itu sempat. Jadi waktu itu kita sempat yang benar-benar mati lampu secara brutal ya dalam dalam kurang lebih seminggu itu kita sering banget mati lampu. Sampai sekitar 5 di komplek rumah sekitar 5 hari yang strike itu 3 atau 5 hari strike itu mati lampu. Dan itu pun ya nggak kampung-kampung banget, nggak kampung-kampung banget sih, bener. Kan tadi kamu bilang soalnya di Manokwari ada di momen yang kayak brutal itu kan. Makanya. Berarti dekat kota juga mati lampu juga. Mati lampu juga sama. Di pusat kotanya pun mati lampu. Di pusat kotanya juga mati lampu. Itu kayak udah red light sih ya. Udah gak enak itu. Berarti berangkat dari situ dong. Berangkat dari situ. Itu salah satu berangkat dari situ. Jadi kan dikasih sekali lagi dikasih inspirasi nih sama almarhum bilang, "Nah, coba deh lihat permasalahan apa yang bisa diselesaikan di Manokwari. Apa yang paling mengganggu kamu di Manokwari?" Sebagai orang kehutanan terutama kan, karena saya kan jurusan S1-nya kehutanan. Malah sekarang kuliahnya di teknik renewable energy ya, energi terbarukan, yang mana itu nyebrang banget gitu. Terus beliaunya bilang, "Nah, apa sih hal yang paling mengganggu kamu di kota ini kira-kira yang paling penting?" Kepikiran adalah di itu siang di siang hari itu tiba-tiba terpikir melintas di kepala. Dengan polosnya saya bilang, "Bu, saya nggak suka mati listrik." Saya nggak suka mati listrik. Saya orang yang benci mati listrik terus terang. Oke. Mungkin agak ngerti kenapa kayak berawal dari kecil kan, karena simple ya. Hal kecil ya. Bu, saya benci mati listrik kayak gitu. Terus bener sih nak. Saya juga nggak suka mati listrik karena ya tahu sendiri kalau namanya mati listrik gimana kan bakalan semua rusak semua alat peralatan segala macam. Totally stop kegiatan kita kan betul-betul bisa berhenti kan sampai dari yang hanya hal kecil mencuci pakaian sampai kegiatan perkantoran pun bakal berhenti kalau listrik mati kan gitu. Terus satu hal yang paling saya benci. Terus kemudian beliaunya bilang, "Ya udah, kamu kenapa nggak kamu coba nyari beasiswa sekolah lagi untuk discover." Jadi find something new. Jadi bukan langsung ke energi terbarukan itu, cuman sebenarnya untuk mencari ilmu yang bisa mencari solusi mati listrik yang kebanyakan itu. Nah, berangkat dari situ ada tuh sempat. Jadi sebelum lulus itu kan skripsian nih, kayak kita di Indo kan skripsian. Nah, skripsinya itu rada nyeleneh juga saya. Kenapa gitu? Karena nggak semua orang di kehutanan, terutama di Manokwari di kampus saya Fakultas Kehutanan Unipa ya, itu fokus dengan energi terbarukan dalam hal ini. Dan waktu itu saya kayaknya salah satu yang agak nyeleneh skripsinya adalah gimana caranya ngubah kayu menjadi listrik secara langsung. Wow, revolusioner banget. Ya, boleh dibilang sebenarnya teknologinya udah teknologi lama, udah ada lah. Cuman ya di zaman kamu waktu nulis skripsi jarang juga kan kamu bilang. Boleh dibilang one of the kind. Terus. Oh, jadi gara-gara ada skripsi S1-nya itu ambil judul kayak gitu. Dan berikutnya akhirnya beliau bilang, "Kamu kan udah pernah ngubah kayu jadi listrik, gimana nggak kamu terusin aja supaya nanti punya kamu itu yang dibawa ke masyarakat kayak gitu." Terus, nah itu awalnya. Kemudian itulah dapatlah itu pengalaman yang riset itu kan, yang mati listrik di desa itu. Listriknya digilir itu ya. Jadi pas lagi kerja kita lagi nyiapin alat, kita kan waktu itu penelitian burung, kita lagi nyiapin alat. Terus pada bilang orang-orang kampung, "Sebentar lagi mati listrik." Terus 11:30 malam gini. Waduh, pada belum ngecas segala macam kan, akhirnya diburu-buru, ya nggak sempat akhirnya. Jadi
besoknya kita pada ke lapangan nggak bawa alat sama sekali karena kan semua alat peralatan pakai listrik, kamera dan segala macam. Dan itu nggak full baterai. Nggak full baterai, cuma dapat separuh apa gimana. Udahlah drop. Akhirnya besoknya baru bisa ngelanjutin lagi dan itu pun diwanti-wanti banget itu pas ngecasnya. Nah itu satu ini ya satu alasan. Alasan keduanya adalah sekarang ini banyak nih mahasiswa saya. Nah saya kan sebenarnya dulu sebelum kesini ngajar. Oke. Ya untuk sekarang di Indonesia ada peraturan kan namanya kalau belum S2 belum boleh ngajar gitu kan. Cuma emang di kampus ngajar saya, buat S1 kan? Yes, ngajar buat S1 dan D3. Cuma di kampus saya karena kekurangan tenaga kerja. Mau gak mau. Mereka minta tolong sama saya. Baliklah ngajar dulu sementara kayak gitu kan. Nah jadi udah kurang lebih 2 tahun. Ya saya mulai ngajar tuh dari 2019. 2019 akhir udah mulai ngajar. Terus yang waktu itu COVID kan akhirnya kita nggak kuliahan lagi. Pas dapat mental breakdown di situ, depresi berat ya waktu itu kan. Nah, udah tenang di situ. Setelah lanjut ngajar lagi di 2021, lanjut ngajar terus ngeliatin tuh mulai banyak anak-anak saya anak-anak ya boleh bilang. Mahasiswa saya pada mulai tertarik tuh sama renewable gini. Dan mereka pun mulai ngeluh soal climate change gitu kan. Karena belum ada yang benar-benar punya pemahaman sebegitu dalamnya di climate change kan. Padahal sebenarnya kan kita tahu sendiri salah satu obat ya, boleh dibilang obat climate change itu adalah pohon sebenarnya, menanam pohon. Karena tanaman itu kan menyerap banyak karbon dioksida dari udara kan. Itu pengetahuan yang paling umum yang dulu kita belajar. Nah itu. Nah berangkat dari situ dan banyak juga dosen senior di kampus saya sekarang ini, fakultas saya sekarang yang sudah pensiun. Betul, dan rata-rata pada teman seangkatan saya pun pada nggak mau nih balik lagi. Balik untuk kembali mengajar atau apa tuh paling nggak mau banget. Nggak mau gitu jadi kan. dosen, makanya kamu ya udah jadi dosen. Kapan lagi gitu kan? Lagi terus. Nah itu awalnya masih agak ogah-ogahan tuh, males, ngapain sih? Waktu itu masih sebelum ini kan masih enggak lah Bu, malas, masih mau Evan lah. Evan dulu atau nyari yang lain lah. Nyari kerja dulu sebanyak mungkin kan dulu. Terus. Setelah itu ngajar sekali 2 kali terus lihat mereka kayak kok nggak ada yang ngajar lagi, nanti yang ngajar lagi siapa? Kasihan kan, terlantar nanti, kasihan. Jadi ini juga yang menggugah. Ini sangat, ini juga yang kedua kalinya menjadi alasan kedua kenapa saya niatkan banget nih untuk ngambil kuliah lagi kayak gitu, untuk kuliah lagi di sini. Nah, berangkat dari 2 hal ini, jalan Tuhan sih ya, kalau mau dibilang jalan Tuhan. Saya dapat waktu itu, jadi timelinenya tuh waktu itu saya diajakin sama kakak tingkat saya, senior di kampus, untuk daftar diri di ada salah satu pelatihan bahasa yang dari Australia Awards juga, namanya English Language Training Assistance, singkatannya ELTA. Itu cukup So, ini timeline yang kamu bilang, kamu udah nemu beasiswa AAS-nya ini atau belum? Itu belum sama sekali. Cuman ya karena pengen aja diajak sama teman ini, diajak sama senior ini kan. Jadi setelah diajak sama senior ini, itu tahun 2020 akhir kalau nggak salah. Setelah mental breakdown selesai, kemudian dia nawarin sesuatu, kita gaskan aja kan. Ya udahlah, yang penting ada tujuan hidup dulu. Bahasa Inggrisnya ya. Ikut ternyata ELTA ngajarin IELTS gini. Ngebuka lah itu semua mengenai beasiswa Australia Awards dan segala macam, LPDP ya. Jadi itu betul pintunya dari situ tuh. Di kursus itu kan, kayak di mading-madingnya gitu ya? Yes. Di kursus itu pintunya di situ. Saya dimulai dari situ, terus kemudian mulai banyak nih, kan lagi ikut-ikutan, udahlah nggak apa-apa, daftar coba-coba aja gitu kan. Iya. Nah cobalah itu di tahun 2021 ngedaftar AS kali kan waktu itu kepikiran di kepala adalah saya pengen sekolah lagi biar bisa cari duit yang lebih banyak kayak gitu. Sempat masih di awal-awal masih gitu. Terus daftar lah itu. Terus sempat udah lolos administrasi, sempat sampai interview. Saya sempat sampai interview. Nah, interviewernya ini ibu-ibu, dia nanya, "Kamu jadi dalam AS itu ketika pendaftaran akan diminta untuk nulis esai, alasan kenapa kita mau ngambil beasiswa kan." Nah, gitu. Nah, saya tulisnya 2 hal di situ. Saya mau
kembali untuk ngajar yang pertama. Iya. Dan yang kedua adalah saya mau mendirikan perusahaan saya sendiri kayak gitu kan. Oh, oke. Nah, itu untuk si ibunya ini dilihat adalah hal yang kontradiktif, Oke. berlawanan kan. Nggak nyambung. Nanya lah dia sama saya si ibunya, kamu yakin nanti, karena dalam hal ini ketika kamu sudah S2 dan kamu balik ke universitas, kamu nggak mungkin bisa punya perusahaan sendiri ya dalam hal ini. Karena waktu itu saya agak gila dikit ya, bilang saya pengen punya perusahaan biofuel nih di Indo nih. Kalau perlu jadi yang pertama gitu kan. Agak gila dikit waktu itu. Namanya juga masih awal dan masih menggebu-gebu. Masih self-centered juga waktu itu kan. Jadi ya Bu, benar saya masih mau gini-gini. Ternyata setelah itu hasilnya gagal saya. Gagal. Awalnya sempat gagal. Sempat gagal sekali. Terus. Sempat gagal sekali, terus kayak ayo udahlah nggak apa-apa, tahun depan tes lagi gitu kan. Mumpung IELTS-nya masih ada gitu. Oh gitu. Mumpung IELTS masih ada. Iya. Tapi ya kali itu udah kayak it is what it is. Jadi kalaupun nggak dapat lagi nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi 2022 daftar lagi tuh. Daftar lagi 2022. Setelah itu kalau saya lagi dong. Esai lagi. Nah, esai lagi isinya sebelum menulis esai, saya masih sambil jalan, sambil lihat. Nah, berkaca lagi sama pengalaman waktu itu yang mati lampu di desa itu. Terus ngelihat lagi, mikirin lagi sebenarnya yang kurang dari diri saya itu apa, yang kurang dalam kehidupan saya itu apa. Ngeliatin lagi semuanya, hidup saya tuh nggak ada yang kurangnya. Dalam hal ini semua kebutuhan pokok udah tercukupi. Ada atap di atas kepala, baju untuk dipakai, makan di meja makan, sudah kenyang segala macam, punya keluarga yang harmonis, damai, tenang gitu kan. Apalagi yang kurang sih dalam pikiran saya sudah selesai dengan diri saya sendiri. Saya sudah nggak butuh lagi pencapaian yang A, B, C untuk dipamerkan ke orang. Saya nggak butuh itu semua. Yang saya butuh adalah ini hidup saya. Sekarang hidup saya ini yang mau saya dedikasikan untuk orang lain, terutama untuk mahasiswa saya. Waktu itu sekecil itu aja dulu yang di dalam kepala saya. Nah, setelah itu alasan itu yang saya tulis. Alasan itu yang tulis dalam esainya. Nah, itulah kemudian tanggal berapa ya kalau nggak salah, bulan Juli 2022 saya dipanggil lagi interview. Ternyata lolos interview lagi. Interview lagi Jakarta kan waktu itu. Interview Jakarta. Ditanya lah sama interviewernya, bapak orang Indo sama ibu orang Australia satu. Jadi cerita ngajakin ngobrol soal rencana sekolah kan. Mau ngambil apa, kamu dulu risetnya apa, kayak gitu. Kamu senangnya bidangnya apa? Terus agak dipertanyakan, kok kamu yakin mau ngambil renewable nih? Kamu kan orang kehutanan, gitu. Dasarnya apa? Ya, saya terangin sedikit soal semua tentang desa kamu, kemudian kepedulian kamu terhadap. Terus ada terakhir yang sepertinya jadi kunci untuk semuanya adalah si ibu ini. Ibu Ozi ini orang bule ini. Nanya, kamu yakin mau balik ngajar lagi di tempat kamu? Saya bilang, saya mau Bu, saya yakin. Nanya lagi lah beliau kali kedua, betulan kamu yakin kayak gitu? Iya Bu, saya yakin. Kali ketiga ditanya, terakhir kali ketiga. Tiga kali. Jadi beneran mau balik nih setelah kuliah. Saya di situ diam sebentar. Mikir, bener mau balik nggak? Apakah bener ini yang sebenarnya harus saya lakukan kayak gitu kan? Mikir sambil bilang, Tuhan, kalau memang ini jalannya, ya udah, ini jalannya gitu loh. Karena dalam kepala, dalam hati pun hanya ada dua hal itu gitu loh. Hanya kepengen balik supaya nanti ilmu ini bisa dipakai lagi di masyarakat. Dan yang kedua, memang bener-bener pengen balik untuk ya anak-anak saya, adik-adik saya sendiri sebenarnya, adik-adik saya, junior saya. Situlah pertanyaan ketiga betul saya mantap bilang, iya Bu, saya pasti kembali. Dan saya akan kembali. Saya tidak akan tinggal di mana-mana, saya akan pulang ke Manokwari. Saya bilang karena mahasiswa saya butuh saya, dan kota saya, orang-orang di desa juga tanpa mereka sadari mungkin mereka butuh saya dengan standar hidup yang sekarang. Gitu. Nah, sepertinya itu jadi kalimat kunci untuk hingga detik ini ya, sampai sekarang, yang menjadi pegangan sampai sekarang. Nah, setelah itu selesai lewat, saya udah nggak mikir, terserah mau apa, mau sampai di mana, mau bagaimana jalannya. Yang penting udah datang ke sana dan penuh keyakinan, apapun itu serahkan saya semua sama yang di atas.
karena kuasa yang di atas kita nggak bisa Iya, bisa ngalang-ngalangin kan. Iya. Kalau yang di atas bilang A ya A, B ya B gitu kan. Iya. Manusia bisa berencana ini saya bisa pengen ini, saya pengen itu, bisa segala macam. Tapi kalau yang di atas bilang nggak bisa, ya udah kayak gimana. Jadi setelah interview itu kan belum tentu langsung lolos juga. Iya, belum. Makanya kayak berserat. Ternyata lagi-lagi yang kamu bilang berserat, iris what it is. Kalau emang ya dapat jalannya, ternyata dapat ya. Dan ternyata dapat. Waktu itu sebulan setelah interview, saya dapat email, ternyata saya lolos. Congratulations gitu ya. Congratulations seperti itu. Nah, saya sempat bingung di masa itu. Setelah dapat berita lolos, bukan seneng, bingung. Loh, ternyata dapat kan? Kok dapat? Ya, gak ekspektasi ya. Kok dapat? Loh, mereka ngelihat saya dari mananya kok dapat? Karena kan banyak juga dosen saya yang bilang kalau jurusannya nggak inline susah gitu kan. Iya. Susah banget terutama. Karena dari hutan ke renewable itu ya. Kehutanan ke teknik itu yang mana nyebrangnya lumayan jauh, betul. Nah, tapi saya bilang kok saya dapat gitu loh. Dan jadi bingung sekarang kan. Saya bingung itu. Sebenarnya. Terus. Jadi apa sih, kenapa bisa dapat gitu? Itu pertanyaan pertama, kenapa bisa dapat? Dan kedua, kalaupun bisa dapat nanti tujuan saya kemana? Ya kan balik lagi kan. Iya. Itu lagi itu waktu masa itu tuh lagi karena awal banget. Wah, kaget. Kaget. Wah, gimana nih? Saya nggak tahu mau kemana akhirnya. Nah, merenunglah sebentar sambil jalan naik motoran. Saya kan suka banget naik motor. Oh, naik motor. Motoran. Terus tapi dalam hati sambil bilang gini, Tuhan apapun yang kejadian udah nggak apa-apa. Kalau memang jalannya ini nanti Tuhan yang kasih jalan. Apapun itu saya ikut. Terserah mau, dan nggak mungkin akan dibawa ke tempat yang dalam tanda kutip kurang baik. Betul. Sekalipun saya punya rencana ini. Kalau memang Tuhan punya rencana itu beda. Yang kejadian yang itu. Iya. Itu aja yang kejadian kayak gitu. Jadi yakin aja kayak gitu. Terus 2 hari atau 3 hari kemudian ada mahasiswa saya kok nggak salah datang. Dia ngobrol sama saya soal skripsiannya dia lagi nih. Kak, kenapa gitu kan? Saya mau skripsi apa? Dia nyenggol ini penelitian saya, gini dong, pakai punya kakak boleh nggak kayak gitu kan? Iya boleh, nggak apa-apa, pakai aja kalau mau gitu kan. Akhirnya kepikiran lagi, oh iya kemarin sebelum bingung ini kan tujuannya memang mau buat ngajarin mereka. Terus kemudian kalau alatnya ini bisa dalam artian bisa lebih baik digunakan untuk masyarakat, kenapa tidak? Akhirnya kan 2 hal itu kembali lagi dalam kepala. Oh iya. Jadi mendingan ini aja deh, udah. Ini tujuan saya. Saya nggak usah aneh-aneh lagi. Ini aja, gitu aja. Wow. Jadi dengan 2 hal itu yang selalu saya pegang sampai sekarang pun, itu yang membawa sampai bisa ada di sini. Nah, itu prosesnya masih panjang lagi tuh. Setelah dari situ kita ini kan ada PDT namanya Pre-Departure Training. Semacam kalau kayak KKN semacam pembekalan dulu gitu kan, ada pelatihan. Di Wejangan atau pelatihan waktu itu kalau nggak salah kita 5 minggu di Bali, IALF Bali kita 5 minggu. Nah, di masa itu tapi ini prosesnya ini untuk lagi-lagi meyakinkan dan konfirmasi bagaimana konfirmasi lagi. Ini kayak istilahnya kayak Tuhan kasih signs lagi, Tuhan kasih signs lagi, dari siapa, dari apa segala macam. Dan kali ini yang PDT itu ya. PDT itu juga salah. Itu juga betul-betul jadi kunci terakhirnya, bilang benar ini udah. Apapun yang kejadian ini udah gitu kan. Nah, waktu itu kita masih minggu pertama. Kita masih minggu pertama itu PDT. Di hari ke-3 kita diminta untuk membuat esai lagi. Oh my god. Akademik esai ya kali ini akademik esai. Terus dimintalah masing-masing ambil tema topik masing-masing ya kayak gitu kan. Nah, masing-masing udah punya topik nih, bagus-bagus dan inline sesuai dengan inian mereka. Ada yang mau ini kebijakan fiskal, ada yang mau obat-obatan dan beberapa lain-lain ya kan. Nah, saya ini bingung sebenarnya. Bingung dalam artian kok bagus-bagus sekali punya mereka semua gitu loh. Kok mereka semua minder. Ya, lebih bisa dibilang minder. Insecure parah waktu itu lebih tepatnya. Wajar. Terus parah.
Karena sambil sharing-sharing kan, mereka punya keren-keren banget nih. Dan inline semua ini, wah ini kayaknya bakalan keren kan gitu. Nah, nulis lah itu esai. Tapi judul dulu nih, idenya dulu kan. Jadi, nah ini guru saya orang Australia juga nih. Dia kan kita dalam kelas, kita duduknya bentuk huruf U gitu kan. Jadi kita tuh bentuk huruf U gini, saya duduk di sebelah kiri apa kanan? Kalau dari arah gurunya, saya di sebelah kiri. Jadi kalau gurunya sini, kita duduknya begini. Oke, terus. Saya di sebelah sini. Jadi si gurunya ini ngecek dari arah yang sebelah sana dulu. Iya. Berarti kamu yang terakhir lah. Saya paling terakhir diceknya, betul. Buset. Terus nggak ada yang ditanya tuh. Pas kenapa punya kamu begini ya kan? Nggak ada yang tanya. Dia lempeng terus. Oh bagus. Oh iya. Oh gini. Paling mungkin dilurusin tulisannya kok gini ya. Ganti gimana gitu kan? Pas nyampe ke kamu, sampai di saya dia ngebaca punya saya. Mukanya dari yang biasa langsung kayak kayak aneh kan? Ya, aneh kan? Terus, rasain aneh. Ini kenapa kayak gini? Terus dia nanya sama saya. Nah, jadi sebelumnya semua guru di kelas itu udah dikasih data diri muridnya. Sampai pilihan-pilihan kampusnya pun itu sudah dikasih tahu kan. Sampai pilihan jurusannya juga dikasih tahu. Nah, di saat itu beliau nanya sama saya, kamu lulusan mana? Saya bilang, saya background kamu apa dong gitu? Saya orang kehutanan, Pak. Kamu orang kehutanan, terus kamu mau ngambil apa kuliahnya? Energi terbarukan, Pak. Terus dia ngeliatin saya, mungkin dalam hati mungkin nggak yakin, dalam hati mungkin nggak yakin, kok bisa gitu loh, kok AS nerima yang kayak gini gitu kan, liatin, gitu. Oh oke, terus dia lihat punya saya, masih agak ragu, beliaunya masih ragu. Nah, lepas 2 hari setelah nulis ide itu, kan kita disuruh bikin kerangka semacam inilah, kayak outline penulisan gitulah. Jadi kayak introduction apa segala macam, dasar teori segala macam gitu kan. Nah itu kerangka ilmiahnya kayak gimana gitu. Terus. Yang kali ini lebih singkat. Nah udah mulai tuh pada nulis. Datanglah ke saya lagi. Saya diperiksa paling terakhir lagi waktu itu. Terus. Kacau. Setelah dia ngeliatin punya saya, nah jadi setelah tulis ide itu, kan tulis tujuan. Saya tulis 2 tujuan tadi. Saya tulis 2 tujuan. Selalu yang sama itu ya. Hal yang sama itu yang saya tulis. Terus. Ya saya tulis pertama adalah saya mau memanfaatkan energi terbarukan untuk listrik di Manokwari. Yang salah satu, dan kemudian adalah menyebarkan ilmu yang saya punya nanti untuk generasi selanjutnya. Si bapak itu datang, berdiri dipanggil saya. Awalnya begini, serikap gini kan. Datang terus dia lepas tangan, terus tiba-tiba ngambil punya saya nih. Kertasnya diambil sama dia. Kertasnya diambil sama dia baca. Terus dia turun, dia kasih kembali. Terus dia bilang gini, akhirnya saya tahu kenapa kamu ada di sini. Akhirnya saya tahu kenapa kamu ada di sini. Terus saya bilang, saya ngeliatin dia nih kayak gini. Orangnya tinggi. Tinggi gede. Saya ngeliatin. Iya Pak, kenapa? Akhirnya saya tahu kenapa kamu ada di sini. Dia bilang gini. Saya malah nanya, soal tujuan ini saya, terus dia bilang iya Pak, karena memang sejak dulu sepertinya sejak awal saya mencari beasiswa, hal ini yang salah satu dari jadi tujuan saya, tapi saya diterima di AS karena saya betul-betul komitmen mau yang ini. Seperti itu. Saya mau supaya, sekali lagi saya bilang, hidup saya sudah selesai dengan segala hal-hal duniawi yang saya inginkan, mau jadi ini, mau jadi, saya sudah selesai dengan itu semua. Apapun yang ada terjadi sama saya sekarang, ya udah itu yang saya terima. Jadi sekarang apa yang saya punya ini yang saya kasih, ini yang saya berikan. Mantap. Pak. Jadi sekali lagi, ini mahasiswa saya di Manokwari butuh saya, karena nanti yang ngajarin ini nggak ada lagi. Sementara kita ini sekarang advancing nih, energy transition udah depan mata kan sekarang. Kalau nggak ada yang ngajarin siapa lagi? Saya bilang gitu kan. Terus yang kali kedua adalah mati listrik tuh nggak enak Pak. Saya bercandain beliaunya. Mati listrik kurang enak Pak. Dan kita punya banyak sumber daya alam, terutama kayu di sana. Kenapa nggak diubah aja jadi listrik Pak? Dan itu bisa, saya tahu caranya. Panjang lebar lah kamu jelasin bla bla. Terus akhirnya dia
Ya, Beliaunya langsung mengangguk dengan muka tersenyum, dan sejak saat itu beliau ngelihat saya kayak ngelihat seseorang yang wah, ini orang hebat banget kayak gitu. Wah, ini orang aneh sih. Satu gokil. line yang sempat dia bilang ke saya adalah waktu itu saya sempat bilang, tapi ide saya ini gila Pak. Dan dia bilang gini, mungkin Australia butuh orang gila seperti kamu. Mantap, that's why Helmi now sit next to me Saya di baru ingat, Australia. saya Mantap, benar-benar mantap. ingat. Sorry, biar aku coba rangkum ya. Cip. Jadi kayak ya, jadi the real message yang coba aku pengen saat ini undang Helmi di saat ini ya teman-teman, karena aku yakin Helmi nggak cuma sendiri loh. Kayak banyak banget orang di sana, karena poin-poin yang dari tadi sih. Oke lah, 2 kan. Betul. But yang paling powerful yang menurut aku adalah ketika kamu bilang kamu udah di titik di mana menerima keadaan, mencapai, ya apalagi yang mau dicari. Yes. Ngerti gak sih? Orang ya kayak yang nggak menutup kemungkinan. Let's say aku nih, misal ada bucket list atau apa yang gitu kan, yang kayak drivennya masih goals yang pengen ditujuin gitu kan. Apalagi zaman sekarang orang tuh dari social media yang di boost, digenjot, diinjek, terus kayak harus gini. Kalau nggak gini berarti nggak sukses, nggak jadi manusia. Bener. Bro, like itu yang aku pengen cuma tampilin di podcast kali ini, di episode kali ini, karena Helmi benar-benar real banget. Dan di platform kayak gini yang harusnya makin kita tunjukkan bahwa banyak orang di sana yang berkorban, yang kita nggak tahu gitu, yang nggak terekspos, dan yang mencoba. Aku ingin remind kalian, you're still doing fine gitu. Kalau meskipun kayak misalnya kayak kamu kayak menerima kayak orang tua masih ada, oke lah, maksudnya di berbagai hal plus minus. Betul. Di kehidupan kita gitu loh. Ketika kamu melihat realita kamu, kemudian kamu bahkan sebenarnya kayak kamu tuh kalau mau bandingin sama yang lebih tinggi di atas kamu kan ada alasan ya. Cuman kamu memilih untuk apalagi sih? Kamu iya kan kayak misalnya ya udahlah gitu. Dengan diri saya sendiri saat ini memutuskan menggunakan hidup kamu yang sebenarnya belum 35 juga usia kamu berapa? Belum ada. 29 sih. 29, bahkan belum 30. Orang sekarang tahun depan. Iya, tahun depan. Jadi itu membuat aku kayak aku pengen banget Helmi di sini dan sharing, dan thank you banget, sharing itu sangat powerful, yang nggak banyak orang yang mau berkorban, terutama lagi yang salah satu hal yang kedua juga adalah orang di luar negeri masih banyak juga yang mau pulang. Masih banyak yang mau pulang, yang masih mau bangun Indonesia di Papua, lagi di Manokwari, yang teman-teman juga mungkin tahu, yang mungkin yang ada di sana, rekan-rekan keluarga bisa share ini punya podcast saat ini, menunjukkan bahwa dan juga informasi-informasi tentang AAS ini juga, Australian Awards Scholarship ini juga bisa langsung kontak ke Helmi, nanti begini cara bisa langsung ke DM ke aku aja atau segala macam. Dan ini juga bisa juga pesan ke teman-teman kamu ya, yang the next generation, karena kan kamu kan juga tadi bilang kan kalau ada adik kelas yang juga ikutan kan. Betul. Yang AAS-nya itu kan. Jadi ada juga adik kelas saya. Itu yang pesan, soalnya bagus banget tadi ceritanya, cuman kita lagi-lagi limited by time, so I have to wrap it up dan memberikan sebuah konklusi. But apakah ada pesan-pesan dari kamu Helmi yang juga saat ini tahun depan ya selesai kan program bisa tahun depan selesai, pulang, kemudian ya apalah tongkat estafet atau apa yang untuk teman-teman yang di luar sana yang mungkin yang juga sama di Manokwari ataupun dimanapun yang nonton, bagaimana mereka harus bersikap dan bagaimana mereka harus memilih dalam kehidupan ini, coba. Ini kayaknya saya ngambil dari almarhum supervisor saya dan juga bapak di rumah ya. Ini pesannya beliau berdua. Jadi bapak saya pesannya adalah lakukan hal-hal yang kamu lakukan, terutama pekerjaan dan juga sekolah itu dengan jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Kemudian yang kedua dari almarhum supervisor saya bilangnya adalah harus visioner. Tapi humble and visioner, yang mana kata beliau susah zaman sekarang untuk menemukan orang yang humble tapi visioner. Dan bapak saya juga mengajarkan untuk jujur dan tulus, karena beliau bilang mungkin kita nggak akan dapat uang banyak, mungkin kita nggak akan punya uang banyak, nggak akan punya harta banyak, mungkin mobil kita nggak akan 10, atau mungkin kita nggak akan punya McLaren warna oranye satu, dan nggak punya banyak saham juga, atau misalnya ini itu liburan tiap 6 bulan atau apa healing gitu ya. Tapi beliau berpesan hidupmu pasti tenang dan damai. Tenang dan damai. Dan dua
dua orang ini yang penting dalam hidup saya. Pesan mereka selalu saya pegang, dan makanya sampai sekarang saya ada di sini selalu pegang pesan mereka. Thank you banget Helmi, thank you so much. Itu menjadi pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi stres, gimana cara nyari hidup tenang dan damai, udah dikasih rahasianya oleh Helmi. Visioner, humble, jujur, dan tulus. Nggak ada racikan yang lain, nggak ada formula yang lain. Thank you so much Helmi, thank you so much. Good luck untuk beasiswa selanjutnya, lagi dikit kan. Dan juga nanti once you finish, balik ke Manokwari, bangunlah Manokwari lebih baik lagi. Pasti. Thank you teman-teman udah nonton episode kali ini mengenai my interview. Bagaimana nanti tamu-tamu selanjutnya, pantengin aja terus. Oke, thank you very much for watching. Oke. Bye-bye. Bye.